Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 1 November 2020. Selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKI Pangarina dan juga kepada warga Jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarina yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 1 November sampai dengan 7 November 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan November. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Pangarina selama masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah wajib menggunakan protokol kesehatan, bahwa jumlah warga jemaat dan keluarga yang hadir dalam gereja dibatasi hanya untuk 100 orang saja, sehubungan dengan pembatasan jarak tempat duduk. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan upaya BPH Majelis Jemaat GKI Pangarina untuk tetap melaksanakan pelayanan secara khusus pelayanan nikah, namun tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarina setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau dapat juga disetor melalui bank Kalteng atas nama GKI Pangarina. Nomor rekening 10202028823 dan bukti setor atau transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarina. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan syukur pada hari Sabtu, maka akan informasi tentang persembahan syukur akan dimasukkan dalam Warta Jemaat minggu berikutnya. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah, selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja, dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erlei Amiani STHMM dengan tema ibadah yang sejati. Shalom, jemaat yang terkasih, pendalaman akan firman Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan, melainkan yang tidak kalah penting adalah menjaga kita tetap bertumbuh dan berbuah dengan menerapkannya dalam keseharian. Kita berusaha menjaga perilaku selaras dengan hati kita yang sudah diperbaharui Allah melalui firman-Nya. Dengan demikian, aktivitas pelayanan yang kita lakukan bukan untuk dipandang sebagai orang yang hebat dan bukan sebagai kewajiban. Melalui perbuatan kita, orang lain harus dapat merasakan kasih Kristus, bukan untuk menuai pujian atas kehebatan kita, melainkan sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan yang layak ditinggikan. Itulah ibadah yang sejati bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengambil saat teduh sejenak.
Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama, Ajaib Namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang penuh rahmat dan maha pengasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena telah melayakkan kami untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami menyadari banyak perbuatan buruk yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik kepada diri kami sendiri, orang lain maupun kepadamu ya Allah. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau selalu mendampingi kami serta menyertai kami. Inilah kesempatan bagi kami untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Berkatilah kami agar kami tetap berada pada jalan-Mu yang benar. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang maha pengampun. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan 17 dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan nama-Mu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu,
Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, dan haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris dan orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartam, serta air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh.
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah senantiasa boleh selalu dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan tetap semangat. Pada hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah secara virtual yang diselenggarakan oleh GKE Pangarina. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah mengawali hari di bulan November ini. Kami bersyukur bahwa nyata kasih setia Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semata-mata karena kasih setia Tuhan. Sejenak kami akan memberi diri dan perhatian kami pada kebenaran firman Tuhan. Biar terang kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, memimpin kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami sebagai milik kepunyaan yang Engkau kasihi. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, menjadi dasar perenungan firman bagi kita pada hari ini. Yang demikian saya bacakan bagi kita. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk, saya ulangi, semua yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, hanya karena satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Ibadah yang sejati bagi Tuhan adalah tema bagi kita pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus kerap kali menyampaikan kritikan-kritikan secara tajam kepada para pemuka-pemuka agama, kepada orang-orang yang dinilai seharusnya bisa menjadi panutan di tengah-tengah kehidupan umat pada masa lampau. Sebut saja di antaranya seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam teks firman Tuhan pada hari ini. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak hanya pandai, tidak hanya piawai, mengkalimatkan, membahasakan apa yang dikehendaki, apa yang difirmankan oleh Tuhan yang hendaknya dilakukan oleh kehidupan umatnya. Tetapi justru mereka hanya melakukan itu. Mereka hanya menyampaikannya, mereka hanya menyatakannya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan itu. Terhadap hal itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengingatkan, Yesus menasihatkan kepada pendengar pada saat itu. Ya baik, apa yang mereka sampaikan tentang kebenaran, apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan umatnya, lakukan saja. Tetapi tidak dengan sikap yang mereka lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini kita melihat apa saja hal-hal yang sesungguhnya menjadi kritikan tajam yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam ayat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya ulangi untuk membacanya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang disampaikan melalui teks ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu tentang dua jenis atau dua sikap dalam beragama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bahwa agama hanya dibicarakan dan tidak dilaksanakan. Cara beragama orang Farisi, ahli-ahli Taurat kala itu, itulah yang disebut dengan agama yang hanya dibicarakan tetapi tidak dilaksanakan. Yesus tidak senang dengan ibadah yang bisa diibaratkan hanya sebagai sebuah pertunjukan atau show saja, yang mempertontonkan kesalehan lahiriah bukan dengan kesungguhan hatinya. Ini juga menjadi kritikan yang tajam bagi kita. Tidak hanya bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi juga bagi kami, bagi saya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Yesus menawarkan cara beragama yang berbeda, yang melaksanakan dan melayani. Itu jenis atau cara beragama yang kedua. Itulah seperti yang dimaksud di dalam tema bagi kita pada hari ini, ibadah yang sejati bagi Tuhan. Jadi kita tidak hanya tahu, tidak hanya membicarakannya, tetapi kita juga melaksanakannya. Kita juga melayani, kita juga mengalami firman Tuhan. Merekalah orang-orang yang terbesar dalam kerajaan sorga. Itulah
yang mau disampaikan melewati teks firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan ini juga kita diajak untuk mempraktekkan iman dengan cara yang diajarkan oleh Yesus, yaitu mengalami firman dengan nyata, menghadirkan kehidupan seperti yang diamanatkan di dalam firman. Mengasihi diri seperti mengasihi orang lain bisa kita nampakkan dengan kebiasaan hidup sehat, seperti masa-masa di tengah pandemi pada saat ini. Menjaga diri dan sesama, misalnya rajin cuci tangan, menjauhi kerumunan, menggunakan masker, dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Kita melakukan ibadah yang sejati bagi Tuhan, bukan hanya untuk kemuliaan diri, mencari hormat, mencari pujian bagi diri kita, tetapi semata-mata sebagai tanda hormat kesetiaan kita kepada Tuhan. Melayanilah, alamilah firman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami tentang kemurnian ibadah kami. Ini menjadi koreksi bagi kami ya Tuhan. Apakah sungguh ibadah yang kami lakukan ini hanya berupa rutinitas saja? Ataukah ini adalah tanda kesetiaan dan hormat kami bagi Engkau yang lahir dari kesadaran dan kesetiaan kami untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami mengalami firman dengan cara beribadah seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan berkati kami sebagai keluarga-keluarga Kristen. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Biarlah kami senantiasa dibentengi dan dilindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terhindar bahkan dijauhi dari COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus kami serahkan jemaat-Mu, jemaat GKE Pangarina. Biarlah jemaat Tuhan senantiasa menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu menyelimuti kehidupan jemaat Tuhan. Mampukan kami Tuhan mengingat bahwa kami hanyalah tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala gereja. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari keberadaan diri kami selain dari ketundukan dan ketaklukan kami hanya kepada Engkau ya Yesus Kristus Sang Penolong kami. Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang kami percaya akan menyelimuti kami dengan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Dijauhkanlah dari riak perpecahan, dari keangkuhan kesombongan dalam kehidupan kebersamaan kami. Biarlah kasih-Mu ya Yesus Kristus mengikat kami sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami juga mendoakan bagi saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita menghampiri dalam hidup mereka. Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, para orang tua kami yang telah lanjut usia, Tuhan lindungilah mereka. Bapa, kami juga mau serahkan pemerintah kami, dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok. Secara khusus kami doakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Ya Tuhan, tidak berapa lama lagi kami akan melaksanakan pesta demokrasi. Kami akan memilih gubernur dan wakil gubernur sebagai pemimpin wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tuhan, berikan kami kemurnian hati, ketulusan hati untuk memilih pemimpin yang terbaik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memperhatikan kepentingan banyak orang, bukan hanya memperhatikan kepentingan segelintir orang. Biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dikehendaki dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pilihan di hati rakyat Kalimantan Tengah.
Terima kasih ya Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Seraya kami terus memohon belas kasihan Tuhan, agar kami dibebaskan dari masa-masa suram, masa-masa yang mencekam, masa-masa yang begitu membuat kami begitu lelah di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu virus COVID-19. Biarlah semua ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan ketentraman dan kedamaian dalam Engkau. Terima kasih Bapa, inilah seru dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH, atau juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan. Masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas segala berkat karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami, berkatilah ya Tuhan agar persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan kidung pujian, Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Satu persatu ku balik lembar hidupku, terbayang betapa berdosanya